Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Damayanti dari Matematika kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan atau menguraikan hasil analisis dan refleksi tentang asesmen pembelajaran serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Di sini yang akan saya analisis atau akan saya presentasikan ada dua hal, yaitu yang pertama mengenai pemilihan salah satu asesmen yang telah diterapkan ketika melakukan observasi pada kegiatan PPL di sekolah. Yang kedua yaitu mengenai menguraikan hasil kegiatan PPL yang telah dilakukan. Baik, di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu pemilihan asesmen yang telah digunakan pada saat PPL di sekolah. Di sini yang saya akan analisis yaitu asesmen sumatif, yang mana terdiri dari 5 soal uraian. Di sini mengenai eh, matriks. Di sini juga ada rubrik penskorannya. Kemudian ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Juga di sini dicantumkan pertanyaan refleksi untuk peserta didik. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, tulislah pendapat Anda mengenai asesmen yang telah saya pilih dengan menjelaskan kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik, aspek lingkungan budaya, dan kemampuan peserta didik. Baik, yang pertama yang dianalisis bahwa asesmen yang digunakan itu berbentuk tes tertulis dengan bentuk esai. Kemudian ketika dianalisis, berdasarkan hasil analisis, asesmen sumatif tersebut telah memenuhi tahapan perkembangan, yaitu di mana guru bisa mengetahui kemampuan peserta didik dalam memilih strategi, merumuskan masalah secara matematis, serta mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa secara kritis dan kreatif. Pada aspek lingkungan budaya, asesmen yang digunakan belum mengintegrasikan bentuk soal dengan lingkungan budaya, namun sudah memuat permasalahan yang dikaitkan dengan kondisi lingkungan sekitar peserta didik. Kemudian, asesmen telah menyesuaikan pada tingkat kemampuan peserta didik, yang mana guru menyesuaikannya berdasarkan cara penyelesaian masalah peserta didik pada masalah yang pernah diberikan sebelumnya atau pada saat kegiatan asesmen formatif. Selanjutnya, jelaskan bagaimana asesmen tersebut dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran. Salah satu asesmen yang telah Anda terapkan di kelas ketika melakukan observasi di kegiatan PPL 1. Bahwa pada kegiatan asesmen ataupun kegiatan pembelajaran, guru telah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik, yaitu di saat di akhir kegiatan pembelajaran, yaitu dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta didik mengenai refleksi asesmen atau dan juga refleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan di kelas. Itu dengan beberapa pertanyaan yang bisa dijawab secara individu melalui selembaran kertas. Kemudian, apakah kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sudah terpenuhi ketika berlangsungnya proses pembelajaran di kelas? Bahwa menurut saya, berdasarkan kegiatan PPL, maksudnya proses pembelajaran pada saat kegiatan PPL, guru telah, maksudnya kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sudah terpenuhi, yaitu hal tersebut dapat dilihat dari
keamanan secara bentuk fisik seperti bangunan yang kokoh, kemudian sarana prasarana yang lengkap dan berfungsi baik. Di situ juga dimaksudkan tidak berpotensi membahayakan secara fisik. Untuk kondisi lingkungan belajar yang aman secara psikis, itu sudah tercipta hubungan baik antara guru dengan peserta didik ataupun sesama peserta didik. Kemudian sudah dipastikan keadaan lingkungan bebas dari perundungan. Selain itu, guru telah memberikan kebebasan berpendapat untuk peserta didik, sehingga peserta didik dalam menyampaikan pendapatnya tidak merasa dihakimi atau tidak merasa salah. Jadi diberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya ataupun juga pada hasil kerjanya. Kemudian guru mengapresiasi hasil kerja peserta didik. Walaupun mungkin di situ masih belum tepat secara keseluruhan, namun guru sudah berupaya bisa mengapresiasi hasil kerja peserta didik. Kemudian guru bisa bersikap adil kepada semua peserta didik sehingga tidak ada peserta didik yang merasa tidak diperhatikan karena guru telah memberikan perhatian secara keseluruhan kepada peserta didik. Selain itu, pemberian tugas yang tidak membebani. Nah, di sini guru juga menghindari pemberian tugas yang terlalu banyak, juga telah disesuaikan pada tingkat kemampuan peserta didiknya, sehingga peserta didik tidak merasa terbebani akan tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, untuk lingkungan belajar yang nyaman bisa dilihat dengan kondisi sirkulasi dan pencahayaan yang baik di ruang kelas, sarana dan prasarana yang lengkap, kelas keadaan bersih, rapih, dan bebas kebisingan. Di sini maksudnya eh, kelas yang ada di SMA Negeri 66 Jakarta bebas dari ruang publik atau eh, bebas dari kondisi keramaian seperti jauh dari jalan raya, jauh dari tempat umum seperti pasar ataupun tempat umum yang lainnya. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung, serta membentuk karakter disiplin positif? Di sini guru bisa mengkondisikan ruang kelas supaya rapi dan bersih. Di sini juga sebagai faktor utama dalam eh, pembentukan disiplin positif untuk peserta didik. Selanjutnya, membangun komunikasi yang baik, yaitu baik itu antar peserta didik ataupun komunikasi yang baik untuk guru dengan peserta didik. Guru juga bisa membangun lingkungan belajar yang bebas dari perundungan. Jadi, memastikan bahwa di dalam kelas tidak ada kegiatan yang mengakibatkan perundungan, yang kegiatan ataupun kegiatan lainnya yang mungkin merugikan peserta didik. Kemudian guru supaya bisa mengawasi kegiatan peserta didik di dalam kelas. Selanjutnya, guru supaya bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang inovatif dan interaktif, sehingga harapannya kegiatan pembelajaran di kelas bisa berjalan secara optimal dan kondusif. Guru supaya bisa berperan sebagai teladan bagi peserta didik, yaitu dengan memberikan contoh perilaku-perilaku yang baik secara konsisten. Kemudian memberikan penguatan positif. Di sini maksudnya guru supaya bisa memberikan perhatian kepada peserta didik, memberikan motivasi dan dukungan kepada peserta didik tanpa memberikan hukuman jika peserta didik mengalami atau melakukan kesalahan. Sekian.
Hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.